Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Oke, aku udah lama banget gak bikin video karena yang pada dasarnya tuh lebih ke kombinasi antara sibuk dan males gitu ya. Jadi aku tuh lagi sibuk-sibuknya waktu itu tuh ngerjain tugas ospek gitu ibaratnya. Dan Senin besok ya. Besok itu adalah minggu kedua aku kuliah online gitu, daring dalam jaringan. Jadi aku di sini cuman bakalan sering sharing aja sama teman-teman semua mengenai pengalaman pertama aku kuliah daring gitu. Gimana sih gitu kesannya tuh kayak mana gitu. Jadi pas di hari pertama pas itu tuh kayak semangatnya gitu. Aduh semangat nih kan tuh kuliah pertama gitu kan. Aku tuh pakai rok span hitam, kayak kemeja putih sama kerudung hitam gitu kan. Tapi ternyata teman-teman yang lainnya tuh kayak santai-santai aja gitu, bebas gitu warnanya. Nah, ternyata saking namanya semangat gitu ya. Tapi ternyata pas mulai zoomnya tuh kayak gitu. Apa yang emang sih di minggu pertama tuh masih lebih ke perkenalan gitu, kayak kenalin asal ini asal itu tuh. Ada pas perkenalan mata kuliah apa itu ya, geomorfologi kan sudah perkenalan. Nah aku tuh kan kena perkenalan kayak ini. Aku tuh dari Bangka Belitung gitu, kata guru dosennya, oh sama si ini gitu. Enggak bu, aku di Belitungnya gitu kan. Otomatis ditegur dong, katanya kalau sama dosen tuh harus saya gitu. Aduh rasanya tuh kayak deg gitu, karena emang mungkin ini kebiasaan buruk ya. Pas aku di Belitung tuh dari SD, SMP, SMA tuh kalau sama guru ya aku gitu, aku bapak, aku ibu gitu, cuma panggilin gitu. Tapi ternyata di Jawa tuh kayak lembut banget, harus lembut. Jadi aku sebagai luar Jawa tuh kayak agak kagok sebenarnya sama dunia baru gitu kan ibaratnya. Jadi emang aku harus beradaptasi ke yang lebih baik lagi gitu. Bukan berarti yang sebelumnya nggak baik, tapi emang kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita gitu kan. Nah jadi pas itu kayak ngerasa aduh malu, rame teman-teman, terus kan otomatis kalau kita bicarakan pasti kita ke layar utamanya teman-teman semua, jadi kayak intinya malu deh itu kayak. Terus di hari itu tuh kan masih di minggu pertama ibaratnya masih perkenalan gitu doang gitu. Ada dosen yang killer, emang sih dosen killer tuh awal-awalnya kayak baik banget, kayak kalem, tapi kata-katanya kayak ada yang nusuk gitu. Ada juga yang dosen emang yang kayak friendly gitu, kayak seru aja gitu. Itu sih wajar sih menurut aku. Nah kita kembali ke sebelumnya pada saat ospek atau PPAK, nah atau PKKMB, tergantung fakultas, tergantung universitas. Nah aku tuh kayak hari pertamanya langsung cerita lagi ya, nangis, aku jujur nangis. Kenapa? Karena aku tuh ngerasa sendirian gitu loh, gak punya teman. Soalnya di grup tuh banyak orang-orang Jawa tuh pada kayak akrab banget gitu, kayak komunikasi di grup gitu kan. Sedangkan aku kalau mau komunikasi di grup kadang-kadang ya ibaratnya diingat kalau bahasa Belitung. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya mungkin diperduliin gitu, kayak ditanggepin itu ibaratnya. Kadang-kadang tanggepin, kadang-kadang nggak ditanggepin. Jadi kadang-kadang mau nyambung di grup juga males gitu kan. Nah terus pas itu kayak nangis, kayak tertekannya kayak udah 5 bulan, ibaratnya 5 bulan aku nggak pernah belajar ya. Itu kayak kesalahan aku sendiri sih, kayak lebih ke ngurusin bisnis kecil-kecilan ceritanya. Jadi 5 bulan itu kayak ngurusin bisnis kecil-kecilan, lumayan hasilnya. Cuman aku nggak ngasah otak aku gitu loh, kayak nggak belajar buku-buku, kayak nggak baca buku lagi gitu kan. Jadi kan kayak pas diberi tugas tuh tiba-tiba langsung numpuk gitu kan. Jadi kayak kita tuh mau ngatur waktunya, terus pengguna ini tuh maksudnya gimana, tugas ini maksudnya gimana gitu kan.
Jadi kayak aku tuh pas itu tertekan banget karena nggak tahu apa-apa. Nanya sama teman kadang-kadang sama-sama nggak tahu, terus tanya sama yang teman di Jawa gitu ibaratnya, kayak gimana gitu ya, nggak akur gitu, kayak nggak klop gitu loh. Jadi kayak pas itu aku kunci pintu kayak nangis kayak gimana gitu kan, mana tugasnya banyak, ada yang dari fakultas universitas itu kan, kayak jadi beban gitu loh. Seketika kayak bisnis kecil aku di rumah tuh aku serahin dulu ke ibu aku, bukan ibu sih, mama aku panggilnya. Mak, tolong, kata aku, urusin bentar mak, kata aku nggak sanggup gitu kan, masih belum sanggup sekarang. Jadi pas ngerjain tugas tuh kayak ngerenung aku di kamar. Terus aku ingat kata-kata aku sendiri, aku pernah kayak nyalon jadi ketua angkatan gitu kan, ada visi misi, dan di misi aku tuh ada kayak harus mandiri. Kadang kita tuh harus mandiri, kadang kita tuh harus bisa ngelewatin masalah kita tuh sendiri, gak semua masalah tuh bisa ditolong sama orang lain. Jadi gitu, aku ingat kata-kata itu gitu kan. Jadi kayak aku mikir, loh aku tuh ngomong kayak gitu pas di kayak apa namanya, nggak tahu lah pokoknya nama, kayak pemilu gitu, kayak lagi nyampaikan visi misi gitu. Kayak aku ngomong kita tuh harus mandiri, aku tuh ngajak teman-teman semua, kita harus mandiri, nggak semua masalah bisa kita lewatin, maksudnya nggak semua masalah bisa ditolong sama teman-teman kita. Bisa jadi di suatu masalah kita harus menghadapinya sendiri gitu. Aku ingat, loh aku bisa ngomong kayak gitu tapi nggak bisa ngelakuinnya gitu kan. Jadi aku kayak lebih, wah nggak bener gitu kan. Jadi kayak aku bisa gitu kan. Sebenarnya di grup tuh juga teman-teman pada ngeluh kayak capek dan macam, tapi aku mau nyambung gak enak juga karena aku tuh pernah nyampein visi misinya kayak gitu kan. Jadi aku cuma kayak diem, ujung-ujungnya kayak bangkit, besoknya kayak udah bangkit, dah kerjain tugas. Ujung nggak tahu kenapa esoknya otak aku tuh kayak jadi lancar gitu loh, lancar. Kayak misalnya tugas yang pertama, oh ternyata maksudnya tuh kayak gini gitu. Tugas yang kedua, oh ternyata maksudnya kayak gini, simple ternyata gitu loh. Jadi intinya kita harus berpikir, tanamkan dalam diri kita, setiap masalah tuh akan ada solusinya. Setiap masalah tuh bisa kita hadapin sendiri kalau kita mau. Kalau emang nggak bisa, kita minta bantuan sama orang-orang sekitar kita. Kalau emang nggak bisa, emang ya udah, kita harus bisa menghadapin itu sendirian gitu. Itu prinsip aku sekarang, mulai sekarang itu prinsip aku gitu. Nah, itu cerita mengenai ospek gitu kan. Oh ya, belum, yang tugas tuh nggak lama kan udah selesai semua tugas ospek fakultas maupun universitas, udah selesai semua. Dan akhirnya kayak bisa tarik nafas, dan ternyata mudah gitu kalau kita kayak kerjain, nggak males-malesan gitu, mudah gitu. Terus lanjut kita yang kuliah minggu pertama, itu kan kendalanya kayak lebih ke sinyal, kadang-kadang ke sinyal. Terus kalau sinyal kan itu mempengaruhi kualitas zoomnya ya. Jadi kayak nanti kalau sinyal akunya jelek gitu, nanti yang diomongin dosennya tuh kayak nggak nyampe gitu ke aku, kayak skip gitu ibaratnya gitu kan. Jadi kayak kurang paham gitu lah. Itu keluh kesahnya pas kuliah online gitu ya. Jadi pas kuliah online itu ya, aku kayak mengantisipasi ketidakpahaman dalam kuliah online tuh aku rekam suara dosen aku. Kan aku kayak ngerjainnya pakai laptop. Nah, HP-nya aku tuh buat ngerekam suara dosen ngejelasin apa gitu kan. Kan PPT-nya bakal di-share gitu kan, bakal dikasih sama kami. Tapi kadang-kadang ada yang diomongin dosennya itu nggak ada di PPT, jadi kita harus ngerekam. Itu sih tips aku. Nanti setelah Zoom kayak dipahamin sebentar, kayak diputar ulang si suara bapak dosennya atau ibu dosennya, dan dicatat yang nggak ada di PPT. Gitu sih tips dari aku kalau mau menghadapi kuliah online gitu. Untuk penugasan online itu udah ada, kayak pernah tuh disuruh perkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Ada tuh di channel YouTube ini juga aku uploadnya. Aku tuh benar-benar kayak aduh gitu, benar-benar waktu 5 bulan aku tuh nggak ada gunanya gitu ibaratnya. Aturannya kalau 5 bulan aku belajar bahasa Inggris pasti udah lancar ya, 5 bulan lumayan lancar gitu.
kayak ngerasa buang-buang waktu gitu. Pada akhirnya pada saat kuliah, pas disuruh perkenalan pakai bahasa Inggris sih kagok, nggak bisa gitu, masih apa ya, ngomongnya masih belepotan. Itu sih penyesalan aku. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, yuk gitu, jangan buang-buang waktu gitu, manfaatin waktu itu sebaik-baiknya gitu loh. Terus ada penugasan pembuatan peta. Wih, aku yang dari SMA tindak seni budaya aku yang paling jelek tiba-tiba disuruh gambar peta. Kalian bakal tahu apa ya, kalian bakal tahu rasanya jadi aku kalau kalian emang nggak bisa gambar sama kayak aku. Nah, oke, kayak aku juga nanti ini ya, jujur aku kayak bakalan bingung gitu loh, ini bikin judul YouTube-nya apa ya. Pokoknya ada kayak keluh kesah aku, kayak perjalanan aku gitu, terus ada tips and triknya, yang nggak tahu lah. Intinya ini kayak basa basi aja, kayak sharing-sharing sedikit aja. Nanti kalau emang kalian mau nonton video sampai habis, monggo. Kalau nggak mau ya udah, jangan bawa-bawa paket kalian gitu loh. So eh buat teman-teman yang masih kuliah online, tetap semangat, karena kalian harus lihat ke belakang. Banyak teman-teman kita yang nggak bisa kuliah karena terkendala ekonomi, terkendala biaya. Ada yang nggak bisa masuk karena emang nggak lolos seleksi gitu. Jadi kita tuh termasuk orang-orang yang beruntung gitu loh. Terus kita ngeluh, ya Allah tugasnya banyak banget gitu kan, kayak aku tadi sebelumnya. Tapi aku tuh nggak mikir gimana orang tua kita cari uang untuk kita kuliah, gimana orang-orang lain di luar sana yang juga pengen kuliah tapi nggak ada dana gitu. Intinya kita harus tetap bersyukur dan tetap tetap bersyukur dan tetap semangat gitu. Kalau emang kita kayak ngerasa capek gitu, mau ngeluh silakan ngeluh, tapi setelah itu bangkit. Bukan berarti kalau kita ngeluh kita berhenti gitu, muter balik, enggak, kita harus bangkit dan maju terus gitu. Jadi cuman itu sih sharing-sharing pada hari ini. Semoga ada manfaatnya sedikit buat teman-teman semua, dan terima kasih udah meluangkan waktunya untuk nonton video aku. Dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.